Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Junaidi SIP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Governansi Digital. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat melakukan pemaparan materi mengenai analisis aplikasi governansi digital BSPJI Palembang atau Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 23. Yang pertama itu ada Marsha Trisyahrani, saya sendiri selaku moderator yang akan memandu jalannya pemaparan materi kali ini, dan ada rekan saya Mutiara Indah Wulandari. Next. Adapun pokok pembahasan kami kali ini ada 13 pokok pembahasan, yang dimana 7 pokok pembahasan awal akan dipaparkan oleh rekan saya Mutiara. Next. Oke, kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama ini terdapat tampilan aplikasi BSPJI Palembang. Tampilan depan aplikasi ini terdapat beranda, profil, layanan jasa, informasi publik, portal pelanggan, dan links. Lalu di tampilan menu aplikasi BSPJI Palembang ini, di profilnya itu terdapat struktur organisasi, profil pejabat, sumber daya manusia, maklumat pelayanan, tugas dan fungsi, moto, visi dan misi, dan kegiatan balai. Lalu di layanan jasa terdapat lembaga sertifikasi produk, lembaga sertifikasi sistem mutu, lembaga sertifikasi manajemen lingkungan, lalu lembaga sertifikasi industri hijau, lembaga sertifikasi manajemen keamanan pangan, lembaga sertifikasi manajemen K3, lembaga pemeriksa halal atau LPH, lalu laboratorium kalibrasi, laboratorium pengujian, laboratorium lingkungan, dan terakhir pelatihan dan konsultasi teknis. Lalu di informasi publik itu terdapat PPID, tata cara permohonan informasi, pengajuan keberatan, standar pelayanan minimal, kode etik, skema sertifikasi produk, skema sertifikasi informasi hijau, tarif jasa layanan, SOP pelayanan, dan inovasi layanan. Lalu terdapat portal pelanggan, yaitu testimoni pelanggan, permohonan pengujian, keluhan atau pengaduan masyarakat, survei keputusan masyarakat, rating pelanggan, video tutorial pembayaran e-billing, video pengenalan aplikasi CPPIT, lalu buku tamu. Dan yang terakhir itu terdapat links, yaitu terdapat intranet, lalu Kementerian Perindustrian, BSKJI, CPPIT, Sihalal yang internal, lalu event, Digital Center, dan ZWBK. Dan ini terdapat dasar hukum pelayanan digital BSPJI Palembang, yaitu Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70 Tahun 2011 tentang tata kelola layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perindustrian. Lalu yang kedua, Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 351 Tahun 2011 tentang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dan yang terakhir, Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Kementerian Perindustrian. Lalu yang selanjutnya itu terdapat unit kerja atau instansi pengelola. Aplikasi layanan digital Balai Standarisasi, Pelayanan Jasa dan Industri BSPJI Palembang, salah satu unit pelayanan teknis di bawah Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, yang saat ini diketuai oleh Bapak Syamdian STMSI. BSPJI Palembang ini berkedudukan di Palembang
dengan cakupan wilayah kerja Sumatera Selatan dan sekitarnya. Lalu terdapat sejarah dan latar belakang aplikasi BSPJI Palembang. Institusi ini diresmikan pada tahun 1981 berdasarkan SK Menperin nomor 357-M/SK/8/1980 pada tanggal 27 Agustus 1980 sebagai Balai Industri Palembang yang berada di bawah Balai Penelitian dan Pengembangan Industri BPPI. Seiring dengan perubahan BPPI menjadi BSKJI pada awal tahun 2022, nama Balai Riset dan Standarisasi atau Baristan Industri Palembang pun turut berubah menjadi Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang atau biasa disingkat BSPJI Palembang. Lalu latar belakang munculnya aplikasi BSPJI Palembang ini sebagai respon terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat untuk akses yang lebih cepat dan efisien terhadap pelayanan pemerintah dan mencakup beberapa faktor yaitu perkembangan teknologi, transparansi, dan akuntabilitas. Peningkatan aksesibilitas, efisiensi operasional, dan modernisasi pemerintah. Selanjutnya itu terdapat deskripsi singkat layanan digital BSPJI Palembang. Aplikasi BSPJI Palembang ini merupakan layanan digital online sebagai pelayanan standarisasi industri, optimalisasi dan jasa industri yang berlandaskan potensi sumber daya daerah yang dapat memudahkan pelanggan dalam mencari informasi seputar jasa layanan yang disediakan BSPJI Palembang. Layanan digital BSPJI Palembang ini meliputi beberapa jasa layanan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara praktis dan cepat. Dan selanjutnya itu terdapat tujuan utama pengembangan layanan digital BSPJI Palembang. Tujuan utama layanan digital online aplikasi BSPJI Palembang ini yaitu untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, memudahkan pelaksanaan pengawasan standarisasi industri, serta memudahkan instansi dalam memberikan pelayanan dan informasi secara praktis, cepat, dan mudah dengan fitur-fitur yang tersedia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Mutiara. Materi berikutnya akan saya jelaskan sendiri. Di sini ada materi mengenai jenis layanan-layanan pada aplikasi BSPJI Palembang. Di sini terdapat 11 layanan yang ada di aplikasi BSPJI Palembang itu. Yang pertama adalah lembaga sertifikasi produk, lembaga sertifikasi sistem mutu, lembaga sertifikasi manajemen lingkungan, lembaga sertifikasi industri hijau, lembaga sertifikasi manajemen keamanan pangan, lembaga sertifikasi manajemen K3, lembaga pemeriksa halal atau LPH, laboratorium kalibrasi, laboratorium pengujian, laboratorium lingkungan, dan pelatihan dan konsultasi teknis. Nah, seluruh jenis layanan ini dapat diakses pada menu layanan jasa yang tertera di laman awal saat pertama kali dibuka, yang mana tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Next. Oke, di sini ada manfaat yang diharapkan berdasarkan tujuan utama dari aplikasi layanan BSPJI Palembang. Adapun manfaat yang diharapkan bagi para pengguna aplikasi layanan dan pemilik layanan itu sendiri adalah yang pertama dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat atau pengguna layanan. Yang kemudian dapat memudahkan pelaksanaan pengawasan standarisasi industri, kemudian dapat memudahkan instansi dalam memberikan pelayanan dan informasi secara praktis, cepat, dan mudah dengan fitur-fitur yang tersedia.
Lalu ada dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan teknologi industri serta dapat memberikan pendampingan atau konsultasi bidang standarisasi, pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Next. Nah, berikutnya ini adalah tutorial atau SOP atau prosedur layanan operasional atau deskripsi cara bekerja aplikasi BSPJI Palembang. Nah, SOP atau standar operasional prosedur dari aplikasi layanan BSPJI Palembang ini dapat diakses pada menu informasi publik yang tertera di laman awal saat pertama kali dibuka. Setelah itu, klik menu SOP pelayanan, kemudian akan muncul beberapa pilihan SOP pelayanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan seperti di bawah ini. Next. Kemudian ini kami lampirkan satu contohnya, yaitu SOP 1 BSPJI atau SOP pelaksanaan promosi jasa layanan pemasaran. Nah, kalian bisa mengklik ada tulisan Go to Links di bawah ini. Next. Setelah muncul tampilan tadi, selanjutnya yang tadi klik tulisan Go to Link yang berada di bawah agar langsung diarahkan ke file SOP dengan format PDF seperti di bawah ini. Next. Selain itu, sebagai unit pelayanan teknis yang berada di bawah Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri atau BSKJI, Kementerian Perindustrian, BSPJI Palembang menetapkan 4 jenis standar pelayanan minimal atau SPM yang disesuaikan dengan kebutuhan sebagai acuan dalam menyelenggarakan pelayanan sebagai berikut. Yang pertama itu ada lembaga sertifikasi yang terdiri dari SPM LSPRO atau lembaga sertifikasi produk. Yang kedua ada SPM LSSM atau lembaga sertifikasi sistem mutu. Yang ketiga ada SPM LSSML atau lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan. Yang keempat ada SPM LSIH atau lembaga sertifikasi industri hijau. Yang kelima ada SPM LSMK 3 atau lembaga sertifikasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keenam ada SPM LSSMP MKP atau lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan. Dan yang ketujuh ada SPM LPH atau lembaga pemeriksaan halal. Yang kedua ada laboratorium yang terdiri dari SPM pengujian atau laboratorium pengujian. Dan yang kedua ada SPM kalibrasi atau laboratorium kalibrasi. Yang ketiga ada pelatihan dan konsultasi yang terdiri dari satu SPM pelatihan atau pelatihan SDM. Yang kedua ada SPM konsultasi atau konsultasi teknis. Dan yang ketiga ada SPM pendampingan atau pendampingan teknologi industri. Dan kemudian layanan yang terakhir adalah PPC yang terdiri dari SPM pengambilan contoh uji atau sampling. Next. Seluruh SPM ini dapat diakses dengan cara satu, yang pertama mengklik tanda garis 3 di sebelah kanan atas pada tampilan awal ketika membuka laman jika layanan diakses melalui handphone. Yang kemudian akan muncul beberapa opsi menu, lalu klik menu informasi publik seperti yang ada di sebelah kanan. Kemudian akan muncul beberapa opsi menu, lalu klik menu standar pelayanan minimal, seperti yang ada di gambar juga. Kemudian akan tersedia 4 jenis layanan SPM dengan SPM khusus yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Next. Baiklah, ini ada materi mengenai keunggulan aplikasi BSPJI Palembang. Aplikasi layanan BSPJI Palembang itu berdasarkan apa yang kami lihat dan berdasarkan beberapa testimoni dari pelanggan, aplikasi layanan BSPJI Palembang itu dapat memberikan layanan permohonan sertifikasi dan permintaan informasi secara cepat dan tanggap. Hal ini tentu memudahkan para pengguna, khususnya perusahaan-perusahaan yang membutuhkan sertifikasi produk dan yang membutuhkan informasi publik, karena hal tersebut dapat dilakukan secara online melalui aplikasi layanan. Next. Di sini ada kelemahan layanan BSPJI Palembang. Sejauh yang kami amati, ada beberapa menu yang tidak
dapat diakses, yaitu menu moto dan menu visi dan misi yang ada dalam menu profil. Saat kami mengklik menu tersebut, muncul keterangan tulisan segera, seperti pada gambar di bawah ini. Next. Oke, yang terakhir ada profil jumlah data pengunjung atau user sejak launching hingga saat ini. Jadi jumlah data pengunjung atau user sejak launching dari awal aplikasi BSPJI Palembang ada hingga sekarang adalah 69.339 pengunjung. Jumlah data pengunjung ini dapat dilihat dengan cara menggulir laman hingga ke paling bawah, kemudian akan muncul tampilan dengan tulisan statistik pengunjung di bagian kanan bawah laman seperti di bawah ini. Kalian bisa lihat itu ada keterangan visits, itu artinya adalah jumlah data pengunjung hingga saat ini. Next. Di sini ada daftar pustaka yang kami ambil referensinya. Next. Oke, sekian pemaparan dari kami. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.